Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita karunia-karunia yang banyak, rahmat, inayah, hidayah, hal-hal yang kita sangat butuhkan untuk kebaikan agama dan juga dunia kita. Dan pada kesempatan malam ini alhamdulillah juga Allah mudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu, kemudahan untuk mengamalkan dan juga istiqamah di atas ilmu dan amal soleh. Pembahasan kita pada malam hari ini seperti yang sudah sekedar untuk tadzkir, untuk mengingatkan diri kita masing-masing, karena hati itu perlu diingatkan, bahkan kadang perlu diperingatkan dengan tegas agar menjadi sadar kembali, taubat, kemudian meniti jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat kembali siapa qudwah kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mengerti lebih lanjut ya, atau mengerti lagi, menyadari kembali bahwa kita ini hamba Allah Azza wa Jalla, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang butuh petunjuk. Dan petunjuk itu ada pada keterangan-keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, perbuatan beliau, dan juga keadaan-keadaan beliau. Dari sini kita perlu untuk mengetahui apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau amalkan, dan juga apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Tentang urgensi adanya qudwah hasanah atau uswah hasanah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah Allah berikan hidayah. Itu para nabi yang sudah Allah sebutkan di surah Al-An'am, fabihudahu muqtadih, dan dengan petunjuk mereka hendaknya engkau mengikutinya. Fabihudahu muqtadih, kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, fabisunnatihim wasiratihim, dengan petunjuk-petunjuk mereka dan sirah mereka, iktadih, kata Imam Al-Katsir, ittabi', ikutilah. Ini dasar pentingnya adanya qudwah hasanah. Seseorang punya cermin, seseorang punya standar, seseorang punya rujukan, apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya, sejauh mana, dan begitu seterusnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Mari kita ingat dahulu nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada umat di akhir zaman ini, nikmat yang besar, yaitu bi'tsatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah menyebutkan, fa inna ni'amallahi 'ala 'ibadihi katsirah. Sungguh nikmat-nikmat Allah kepada hamba-hambanya itu sangat banyak, tidak bisa dihitung jumlahnya. Wa inna ajalla ni'matin an'ama Allah biha 'ala al-insi wal jin fi akhir zaman. Sungguh nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala limpahkan kepada bangsa jin dan bangsa manusia di akhir zaman ini adalah
an ba'atha fihim rasulahul karim. Allah mengutus di tengah mereka, di tengah manusia akhir zaman ini, rasulnya yang mulia, alaihi afdhalus salatu wat taslim. Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, maka masa jahiliyah langsung terangkat, sudah tidak ada lagi cahaya wahyu, cahaya ilahi, petunjuk Allah Subhanahu wa taala menyinari bumi. Kebaikan-kebaikan kemudian tersebar, keburukan dengan seluruh jenisnya tampak jelas sehingga mudah dihindari. Manusia kemudian di masa itu menjadi manusia yang paling baik, manusia yang paling indah ya karakternya, ucapannya, perbuatannya dibandingkan manusia-manusia yang belum beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW. Allah Ta'ala sudah menyebutkan tentang nikmat besar ini pada firman Allah di surah Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat yang berbicara tentang minnah Allah Ta'ala, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia. Allah utus di tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran akidah yang salah, menyimpang, dan juga akhlak-akhlak yang tercela, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, juga mengajarkan kepada mereka hal-hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Maka kita ini mari mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita betul-betul kita ingat ya, ini nikmat besar yang Allah Ta'ala sudah turunkan kepada umat di akhir zaman ini. Dan kemudian Imam Ibn Katsir mengatakan faqad dzammallahu man lam ya'rif qadr hadhihi ni'mah. Oh, sungguh Allah itu sudah mencela orang yang belum mengerti tentang nikmat besar ini, nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman. Bagaimana Allah mencela mereka? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qawmahum daral bawar. Tidaklah kalian atau engkau melihat orang yang sudah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran dan kemudian membawa kaum mereka ke tempat kebinasaan. Sahabat yang mulia Ibnu Abbas menyebutkan nikmat Allah di sini adalah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Ibrahim ayat 28. Nikmat Allah yang harus kita syukuri dengan kita imani kenabian beliau, kemudian kita taati petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala dengan mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan perintah-perintah Allah, menyampaikan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau pun sosok yang sudah mengamalkan seluruh risalah yang beliau emban dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau perintahkan, beliau sampaikan kepada umat perintah-perintah Allah, beliau pun sudah melaksanakannya. Beliau sampaikan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun sudah menghindari larangan-larangan tersebut. Beliau sampaikan kepada umat janji dan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, beliau pun sudah meyakini dan juga mengamalkan bagaimana harus merespon janji dan larangan ancaman-ancaman itu.
Beliau pun sallallahu alaihi wasallam orang yang sudah mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang beliau bacakan kepada umat dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Allah puji beliau dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau itu di atas akhlak yang agung. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Sa'd bin Hisham Ibnu Amir, seorang tabi'in, apakah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka wanita mulia ini radhiyallahu taala anha mengatakan, apakah kamu tidak baca Quran? Iya, sudah baca Quran. Akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Yang artinya, kata Imam Nawawi rahimahullah, artinya beliau sudah al-amal bihi, sudah mengamalkan kandungan Al-Quran, menghormati batasan-batasan yang ditentukan dalam Al-Quranul Karim, mengambil pelajaran-pelajaran di kisah-kisahnya, meyakini janji dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Imam bin Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan makna kana khuluqul Quran, akhlak beliau Al-Quran adalah kan yata'addabu bi adabihi wa yatakhallaqu bi akhlaqihi. Beliau itu beradab, menghiasi diri dengan adab-adab Al-Quran dan juga berakhlak dengan akhlak-akhlak Al-Quranul Karim. Sementara ulama yang lain menyebutkan maksud akhlak beliau Al-Quran adalah semua sifat baik yang diserukan Al-Quran, yang dipuji Al-Quran. Nabi SAW berada pada puncak kesempurnaan akhlak-akhlak mulia tersebut. Sabar, berani, murah hati, dan lain sebagainya. Beliau adalah orang yang paling dermawan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau adalah orang yang paling berani. Bahkan kadang sahabat itu bersembunyi di balik badan Nabi SAW ketika peperangan itu genting. Dan yang tidak boleh kita lupakan, tentu beliau adalah hamba Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran Al-Quran sudah menjadi tabiat beliau, sudah menjadi karakter beliau, sehingga disebut kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Al-Quranul Karim. Yang Allah ridhai, beliau ridhai. Yang Allah murkai, beliau murkai. Maka dalam ayat yang lain Allah sudah sebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayat yang insyaallah banyak di antara kita yang menghafalkannya. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, uswah teladan yang baik. Ayat ini sebenarnya bicara tentang bagaimana Nabi SAW ikut dalam bekerja membuat parit pada perang Khandaq. Beliau tidak sekedar perintah-perintah, tapi juga menggali, memecahkan batu dengan kapak, ikut serta dengan para sahabat dalam menggali parit. Namun sebagaimana dikatakan ulama bahwa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran yang diambil dalam Al-Quran itu diambil dari keumuman lafaz-lafaz yang disebutkan, bukan karena cerita khusus atau kisah atau peristiwa khusus yang berhubungan dengan ayat tersebut. Maka ayat ini maknanya umum. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, keteladanan yang baik. Kemudian Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini syaratnya,
Artinya orang yang betul-betul menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, sebagai teladan yang baik yang diikuti adalah orang yang yarjullah, yang mengharap pahala dari Allah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Yarjullah atau yarju sawaballah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengikuti beliau itu pahala. Mengikuti beliau itu adalah ketaatan. Mengikuti beliau berarti berada di atas hidayah, yang artinya orang kemudian mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan bagi orang yang takut dengan hari akhirat, karena pada hari itu setiap perbuatan akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dunia ini. Maka orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang beruntung, karena amalannya lurus di atas hidayah, di atas kebaikan. Amalannya tidak semau-maunya. Wa dzakarallaha katsira, dan orang itu orang yang banyak sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersemangat dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman kepada Allah, ya, beriman kepada hari akhir dengan sebaik-baiknya, dan orang ini banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayatul karimatu aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini, mari kita simak perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Ayat mulia ini merupakan aslun kabir, landasan yang besar dalam masalah fit ta'assi, dalam masalah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal fi aqwalihi wa af'alihi wa halat ahwalihi, dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dan juga keadaan-keadaan beliau. Maka ayat ini ayat yang paling jelas sekali yang menunjukkan bahwa beliau itu adalah uswah kita semua, qudwah kita semua. Dan seharusnya kita memang ikhwani ufati fil rahimakumullah menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, yang artinya menjadikan beliau sebagai al-mizanul akbar, sebagai timbangan yang besar untuk menilai keyakinan kita, menilai akhlak kita, menilai muamalah kita, menilai ibadah kita, dan lain sebagainya. Hal itu sesuai dengan perkataan imam besar bernama Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala dari generasi tabi'in tabi'in yang wafat tahun 198 Hijriah. Al-Imam Sufyan ibn Uyainah pernah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanul akbar. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah mizanul akbar, timbangan yang paling utama. Fa'alihi tu'radul asya, maka kepada timbangan inilah hendaknya segala sesuatu ditimbang, benar salahnya, tepat tidaknya, lurus bengkoknya, semuanya tu'radu alaihi. Kemudian beliau mengatakan ala khuluqihi wa sirati wa hadiyih, ditimbang dengan akhlak beliau, dengan sirah beliau, dan ditimbang dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang itu belajar sirah seolah-olah memahami sirah itu ya Nabi lahir, Nabi tumbuh, kemudian Nabi diangkat sebagai Rasul, tahun pertama hijrah yang terjadi demikian, tahun kedua hijrah yang terjadi peristiwa yang demikian. Kadang yang terbetik pada benak seseorang sejarah itu seperti itu, sirah pelajaran seperti itu. Sirah itu ya keseharian Nabi SAW.
Sirah itu ya akhlak Nabi SAW. Sejak beliau dianggap sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beliau wafat. Sirah itu ya bagaimana beliau juga sholatnya juga sirah. Bagaimana beliau bermuamalah dengan istrinya, dengan orang-orang yang lemah, bahkan dengan orang yang memusuhi sekalipun, bahkan dengan orang kafir sekalipun. Ketika beliau berjihad, itu adalah sirah. Yang di situ ada sekian banyak pelajaran yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengharap pahala dan menyebut Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ditimbang dengan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan. Fama wafaqa fahuwal haq, yang sesuai maka itulah yang benar. Wa ma khalafa fahuwal batil, yang tidak sesuai maka batil atau salah. Kira-kira berat apa tidak Pak Bu? Tapi itu konsekuensi dari kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi saat kita bersaksi dengan persaksian yang luar biasa ini, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita siap untuk taat kepada beliau dengan mutlak, secara totalitas. Siap menjadikan beliau sebagai uswah hasanah di atas yang lain, menjadikan petunjuk beliau sebagai yang harus diutamakan, larangan yang beliau sampaikan harus ditinggalkan, cara-cara yang beliau sampaikan harus kita pilih ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan hal yang hampir sama ya. Fa huwal mizanur rajih alladhi ala akhlaqi wa aqwali wa a'malihi tuzanu al-akhlaq wal aqwal wal a'mal. Beliau adalah mizan rajih, timbangan yang kuat yang kepada akhlak beliau, ucapan beliau dan perbuatan beliau semuanya ditimbang. Beliau adalah al-furqan, yang membedakan, yang menjelaskan, yang dengan mengikuti beliau maka akan menjadi terbagilah mana orang ahlul huda dan ahlul dhalal, mana yang mengikuti hidayah dan mana yang sesat. Sebagian ahli tafsir, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ketika menafsirkan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, yaitu jalan lurus adalah Muhammad SAW dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Kalau kita sudah mengetahui hal ini, bahwa beliau adalah timbangan menimbang ucapan kita, perbuatan kita, keseharian kita, apabila sesuai maka kita itu orang yang lurus. Akidah kita sesuai dengan yang beliau sampaikan, maka akidah kita menjadi akidah yang lurus. Akhlak kita sesuai dengan petunjuk beliau dalam hadis, maka akhlak seseorang menjadi lurus. Nah, semakin banyak orang itu taat kepada Nabi SAW, maka hidayah Allah itu semakin banyak, semakin banyak. Ketika orang bangun tidur langsung diingat apa petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Orang langsung alhamdulillahilladzi ahyana dan seterusnya. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku dari kematian. Mau keluar rumah yang dipikir adalah petunjuk Nabi apa ya? Sudah, sebentar dulu, saya mau lakukan dulu. Maka orang ini akan semakin banyak hidayah yang Allah berikan kepada dia. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian menaati beliau tahtadu, kalian dapat hidayah. Kalian dapat hidayah. Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan,
Firman Allah Ta'ala, apabila kalian menaati beliau maka dapat hidayah, yaitu ila siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus dalam ucapan dan perbuatan. Beliau kemudian menegaskan, fala sabila lakum ilal hidayati illa bi ta'atihi, tidak ada jalan buat kalian menuju hidayah kecuali dengan taat kepada beliau, bukan kepada yang lain-lain. Wa bidunihi la yumkin, dan tanpa beliau gak mungkin orang sampai ke jalan hidayah. Bal huwa muhal, bahkan itu mustahil. Mustahil orang dapat hidayah kalau tidak melalui petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil seseorang tahu ucapan-ucapan yang terbaik kecuali melalui beliau. Cara ibadah yang Allah ridhai kecuali melalui beliau. Akidah yang lurus kecuali melalui beliau, karena akidah itu urusan yang gaib. Ibadah juga perkara yang orang tidak mungkin tahu dengan akalnya, secerdas apapun gak akan sampai akalnya untuk menyimpulkan ini adalah cara yang Allah ridhai untuk ibadah kepada yang gak mungkin. Maka kita wajib, apalagi dalam masalah akidah dan masalah ibadah, untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, supaya hati kita ini terisi keyakinan-keyakinan yang lurus, yang akhirnya membuat kita ini menjadi manusia yang baik, supaya ibadah kita ibadah yang sesuai petunjuk Nabi SAW, tidak tertolak. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sudah menyampaikan bahwa risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu punya karakter al-umum, umum, maksudnya berlaku untuk semua orang dari zaman beliau diutus sampai akhir zaman. Di mana pertama, umum untuk semua orang, orang Arab, non Arab, dari mana saja mereka wajib untuk memeluk agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Di makna umum yang pertama. Makna umum yang kedua adalah Islam, syariat Islam itu sudah mencakup semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk menjadi baik. Bahkan hal-hal yang mungkin tidak dipikirkan manusia sudah ada keterangannya dalam Islam. Pakai sandal ada aturannya, pakai sandal pun ada aturannya, masuk kamar mandi pun disebutkan Nabi SAW aturannya. Kira-kira seperti ini disinggung dalam etiket orang-orang yang bekerja di hotel apa tidak? Sepertinya tidak. Ketika orang kemudian pakai sendal sesuai petunjuk Nabi, dia berada dalam hidayah. Mencopot sendal sesuai petunjuk Nabi dapat hidayah. Apalagi dalam masalah-masalah yang lebih besar dari itu ya, yang orang tidak boleh menjauhkan diri darinya, seperti masalah ibadah ya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jadi Nabi kita SAW sudah menyampaikan keyakinan-keyakinan yang wajib diikuti seorang muslim. Demikian juga sudah mengajarkan tata cara ibadah, utamanya ibadah salat. Demikian juga zikir, demikian juga sedekah dan lain sebagainya. Beliau menyampaikan tentang muamalah yang prinsipnya adalah bagaimana seseorang bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan orang lain. Beliau juga sampaikan tata cara jual beli dan lain sebagainya. Mari kita ambil salah satu ya, masalah ibadah. Ulama biasa menyebutkan dalam ibadah itu
sudah disebutkan 6 aspeknya secara jelas oleh Nabi SAW. Yang pertama tentang sebabnya. Nabi sudah menyampaikan kenapa melakukan ibadah ini. Sebagai contoh misalnya sujud syukur. Beliau praktekkan kapan beliau sujud syukur. Ternyata beliau tidak mempraktekkan sujud syukur setelah sholat 5 waktu yang kadang-kadang dilakukan sebagian orang ya. Memang sholat 5 waktu itu nikmat besar, seseorang bisa sholat 5 waktu berjamaah, tapi Nabi SAW tidak melakukan itu. Sujud syukur nikmat yang besar yang tidak datang terus menerus pada seorang manusia. Selamat dari musibah misalnya, itu kan gak tiap hari. Dia mengira pasti mati misalnya, kelihatannya meninggal, tapi kemudian selamat, sujud syukur. Orang pergi haji, nunggu lama sampai ke sana, sujud syukur, karena itu tidak tiap hari. Dapat keuntungan berapa kali lipat, Pak? Kemudian sujud syukur, alhamdulillah. Anaknya lahir, sujud syukur ya. Dan Nabi SAW sudah menjelaskan sebab-sebabnya. Maka jangan sampai kemudian dipakai untuk yang lain yang tidak beliau contohkan. Beliau juga sebutkan jenisnya. Beliau juga sebutkan mikdarnya, berapa kalinya ya. Beliau sebutkan kaifiyahnya, tata caranya. Beliau sebutkan waktunya dan juga tempatnya. Ini 6 hal yang disebut Nabi SAW dalam yang berkaitan dengan masalah ibadah. Coba sekarang ya, ada zikir masuk kamar mandi, jangan pakai untuk zikir masuk hutan yang angker. Pas apa tidak, Pak? Oh, saya nggak tahu kalau zikir khusus tak baca a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is ketika masuk hutan, ketika camping, nggak cocok. Ada doa sendiri, ada zikir sendiri. Maka seseorang itu tidak boleh mengalahkan petunjuk Nabi SAW dengan tradisi yang tersebar di tengah masyarakat. Tidak boleh mengalahkan dengan budaya, tidak boleh mengalahkan dengan keyakinan-keyakinan zaman dahulu yang hidup di masyarakat kita. Karena selama itu bertentangan dengan petunjuk beliau, bertentangan dengan akhlak beliau, bertentangan dengan apa yang beliau sampaikan, hendaknya ditinggalkan. Apalagi itu berhubungan dengan keyakinan mistik atau syirik yang jelas-jelas Nabi SAW datang untuk memberantas semua jenis syirik, perbuatan, ucapan ataupun keyakinan. Kak kemudian orang yang penting saya kan meyakini Allah pencipta, Pak, nggak apa-apa ini, nggak bisa. Nabi SAW melarang orang sholat ketika matahari pas terbit. Alasannya pada waktu itu para penyembah matahari sedang menyembah. Beliau melarang sholat di waktu tersebut, walaupun orang mungkin niatnya bukan untuk menyembah matahari. Beliau melarangnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika orang itu ingin istiqamah di atas sunnah ya, dia akan mengalami cobaan-cobaan ya, akan mengalami gangguan-gangguan, cemoohan, bulian dan lain sebagainya. Maka jawabannya as-sabrul jamil, bersabarlah ya. Sabar. Kenapa tidak sabar? Kita sudah tahu ini benar, hadisnya ini, Qur'annya ini, keterangan ulamanya seperti ini, sudah. Mau orang mencaci, orang mau membuli,
diabaikan saja. Karena sabar itu memang ada tiga: sabar di atas ketaatan, sabar dalam menghindari maksiat, dan sabar menghadapi takdir. Ini pelajaran Rasulullah SAW. Maka saat seseorang itu bersabar untuk menjaga auratnya dengan baik sesuai dengan petunjuk Islam, bersabar untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW agar lebih baik dalam mengikuti Nabi SAW, tidak perlu memedulikan cemoohan orang, olakan orang, atau yang lain-lain. Dahulu para sahabat pun sudah mengalami hal tersebut ya. Dan kemudian mereka bersabar lalu menjadi orang-orang yang terbaik. Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala menceritakan tentang apa yang beliau alami di kitab Al-I'tisam ya. Seorang imam, seorang alim besar yang wafat tahun 790 Hijriah dari Andalusia. Beliau bercerita di muqaddimah kitab Al-I'tisam yang ringkasnya, beliau menghadapi ujian, mana yang harus saya pilih? Mengikuti sunnah yang artinya saya harus berbeda dengan kebiasaan orang, berat tapi di situ ada pahala besar, atau attabi'uhum ala syarti mukhalafati sunnati wa salafis salih, atau saya mengikuti mereka sehingga akibatnya saya kemudian melanggar petunjuk sunnah dan juga yang dilakukan salafus salih. Beliau kemudian berkesimpulan, kalau bahasa kita, mending sulit harus berhadapan dengan manusia, harus berhadapan dengan masyarakat, selama mengikuti sunnah. Karena itulah huwan najah, itulah keselamatan sebenarnya. Itulah sebenar-benar keselamatan. Mungkin dikencet, bahkan mungkin diusir, dibully, berat, tapi itu adalah huwan najah, itulah keselamatan sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, wa innan nas lan yughnu anni syai'an, sesungguhnya manusia itu tidak akan bermanfaat buat saya sedikit pun. Jadi ketika beliau sudah memutuskan, saya mengutamakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membahasakan faqamat alayyal qiyamah, maka kiamat saya alami waktu itu. Wa tawaradat alayyal malamah, celaan pun datang kepada saya bertubi-tubi. Wa nusibtu ilal bid'ati wa dhalalah, kemudian orang pun nyebut-nyebut saya sebagai ahlul bid'ah dan orang sesat, dan menganggap saya sebagai orang bodoh dan orang dungu. Ini yang beliau alami, risiko. Tapi orang harus tahan dan bertahan, karena yang dipegangi adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Wa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya petunjuk. Dari mana kita tahu sunnah Rasul? Dari kitab-kitab hadis. Bagaimana kita memahami? Melalui para ulama rabbani, guru-guru yang rabbani. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Semua itu sudah jelas. Yang kita butuhkan adalah orang yang menerangkan kepada kita risalah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Imam Syatibi juga dituduh macam-macam dengan tuduhan yang lain ya. Beliau itu tidak mau memimpin doa ketika jadi imam sholat, maka beliau
dituduh, oh berarti menganggap doa nggak bermanfaat. Itu tuduhan yang tertuju kepada beliau. Beliau juga dituduh sebagai bid'ah dan sesat tadi, sebab masyarakat berpandangan ahlus sunnah itu adalah ma'alihil umum. Ahlus sunnah wal jamaah adalah yang dipegangi orang umum pada umumnya atau masyarakat pada umumnya. Apakah benar? Tentu tidak. Ahlus sunnah secara makna mudahnya ya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata-kata sunnah itu ketika disebutkan ini sunnah ya, bukan sunnahnya Abu Bakar Siddiq, bukan sunnah Umar bin Khattab, bukan sunnahnya orang Solo, tapi sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diketahui. Wal jamaah, mengikuti jamaah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah makna mudah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengikuti, mengagungkan, mengutamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menghimpun diri atau bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka adalah orang yang menjadi murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan paling paham dengan ajaran Islam. Ada sekian banyak dari mereka yang mengikuti perkembangan Islam dari awal sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam itu yang mereka ketahui, sunnah itu yang mereka lihat dan mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu yang dikenal oleh para ahli Badr. Kok kemudian orang melakukan ibadah-ibadah yang lain ya? Hadisnya tidak ada, Qur'annya tidak ada, ternyata disebarluaskan. Atau dasarnya hadis palsu, disebarluaskan. Ini jenis dusta ya. Dusta, bohong, itu akan menjadi salah satu sumber bid'ah ya. Katakan Syekh Muhammad Husain Muhammad Al-Jizani hafizahullah dalam kitab beliau Qawaid Kaidah dalam mengenal bid'ah ya. Untuk mengenal bid'ah adalah kalau sandaran amaliyah itu adalah hadis palsu, maka bid'ah. Jadi ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, itu cuplikan tentang apa yang dialami oleh Imam Syatibi rahimahullah, tapi beliau sudah memilih pilihan yang benar untuk mengutamakan dan menomorsatukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam apapun yang terjadi, apapun resikonya. Itulah cobaan yang nanti akan meningkatkan derajat seseorang, juga akan menjadi pembeda mana orang yang betul-betul ingin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki dengan orang yang belum sampai ke sana, hanya sekedar omongan saja. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, Imam Al-Qayyim rahimahullah sudah menulis satu kitab judulnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab ini bisa dijadikan sebagai rujukan dalam mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal yang beliau ajarkan, termasuk salat jenazah ya, mengiring jenazah. Yang di tempat kita ini banyak hal yang ditambah-tambah ya. Salat jenazah itu disyariatkan untuk doa, mendoakan jenazah. Kok ada doa lagi setelah salat jenazah? Doanya ya doa yang dibaca di salat jenazah juga, ya kan? Diulang lagi. Semestinya salat jenazah di takbir ketiga itu panjang didoakan dengan panjang seperti disebutkan dalam hadis. Kemudian selesai sudah digotong. Nah, dalam menggotong jenazah pun ada tambah-tambahan, orang mengikutinya dengan mengiringnya dengan zikir. Padahal betul Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu diam, merenung. Nah, zikir yang dilakukan saat mengiring jenazah adalah zikrul maut, bukan zikrullah ya.
orang tahu dirinya akan seperti yang dipanggul, seperti yang digotong, maka siap-siap. Apa yang sudah kamu persiapkan untuk itu? Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.